صراط الذين أنعمت عليهم غير
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز العاملون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله jamaah musalla asy-syariah yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati khusus Bapak Eko Novianto selaku ketua daripada Majelis Asy-Syariah, ketua daripada Musalla Syariah, ketua daripada Paguyuban Warga Tegal Asy-Syariah, yang mudah-mudahan kita semua hidupnya bertambah barokah. Amin. Alhamdulillah, saat ini kita walaupun dalam kondisi yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa wabah corona yang berdasarkan data baik dari media sosial maupun dari data resmi gugus COVID-19 ini makin meningkat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu tetap tawakal, selalu tetap disiplin, selalu tetap menjaga daripada jiwa kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, sehat lahir batin, baik diri kita, anak istri kita, tetangga kanan kiri kita, warga yang ada di sekitar kita, dan juga umumnya buat semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tentunya kita patut kita jadikan iktibar kondisi yang sekarang ini kita alami. Setidak-tidaknya iktibar yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran adalah tetaplah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suksesnya orang itu boleh jadi indikasinya adalah pandai bersyukur. Banyak orang yang kelihatan sukses secara duniawi, Mas Parihim, tapi itu hanya kasat mata doang. Ternyata tidak memberikan dia solusi kebahagiaan yang dia rasa. Tapi kelihatannya secara kasat mata dia ini tampangnya belangsak, blesak, tapi ternyata dia ini bahagia. Tidak pernah merasa ngeluh, tidak pernah merasa kecewa, bahkan menampakkan kekecewaannya belum pernah. Yang ada selalu bahagia, senang. Dan di tengah ada orang seperti ini karena dia pandai bersyukur. Baik Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasoil Hibar ini, melanjutkan dari kemarin terkait dengan wasiat. Wasiat itu adalah pesan yang disampaikan oleh ahli wasiat, oleh keluarga yang ditinggal, oleh seseorang yang ditinggal ketika dia meninggalkan dirinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sahabatnya, dan seterusnya. Pesan yang patut dijadikan sebagai rujukan untuk ditindaklanjuti. Ini ada apa nih? Rujukan yang harus ditindaklanjuti. Makanya ini akan sedikit kita bicarakan. Seandainya ada orang yang meninggalkan, atau kita ingin meninggalkan siapapun, terlebih keluarga kita, anak istri kita, pasti yang kita ucapkan adalah pesan yang harus ditunaikan. Misalnya Mas Parihim mau berangkat
Karena ini wasiat. Selama wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Makanya biasanya orang-orang yang memberikan wasiat ini adalah terjadi pada orang-orang yang memiliki tugas dan kewajibannya selama dia hidup masih belum tertuntaskan. Masih ada tanggung jawab moral yang harus dikerjakan. Maka disampaikanlah kepada orang-orang yang ditinggal, orang tua kepada anak. Nah, nanti kalau bapak meninggal dunia, kamu tetap di pesantren, nah. Kamu nggak usah mikir macam-macam. Ilmu yang kamu cari di pesantren jangan kamu sia-siakan. Ini misalnya seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah kita memberikan wasiat yang kadang ini seolah-olah orang yang diterima wasiat tidak mampu. Misalnya Bang Ahmad meninggal pesan sama bininya. Misalnya, ya. Neng, tolong Neng, itu tanah di depan rumah Kang Eko jangan dijual. Asik. Sekolah. Kenapa? Itu bukan punya apa. Artinya kita memberikan wasiat jangan. Tapi insya Allah kalau orang yang memiliki latar belakang yang baik, dia tidak akan pernah memberikan beban yang berat kepada orang yang ditinggal. Biasanya nasihat-nasihat, contoh kemarin kita baca itu kitab Wasiatul Mustafa, nasihatnya atau wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Nah ini kita baca agar pastilah kita akan mengalami atau akan melaksanakan wasiat. Dan wasiat juga tidak harus kita meninggal atau mau meninggal. Biasanya sudah tertuntun yang model-model seperti itu, sudah tertuntun. Dan biasanya Pak, kalau ini bisa kita bedakan Pak, orang yang ahli ibadah ketika dia ingin meninggal dunia dan ada perkara-perkara yang seolah-olah ini sangat sakral kepada keluarganya, itu secara otomatis dia tertuntun jiwanya untuk menyampaikan pesan kepada anaknya, kepada istrinya. Nah, bapak sebentar lagi sudah mau pergi, nah, tolong jangan lepas sholat jamaah. Mama, tolong ini anak kamu didik baik-baik. Anak kamu ini ada bakat untuk melanjutkan perjuangan ayah di jalur agama, sampaikan. Itu amanah wasiat yang disampaikan kepada ahli keluarga. Tapi biasanya kalau ada orang yang kehidupannya itu nggak karu-karuan, ya ketika meninggal aja. Meninggal aja enggak. Iya. Tahu meninggal. Artinya enggak begitu juga. Artinya ada juga orang yang meninggal enggak bawa pesan apa-apa, ada, tapi dia tuh masa hidupnya itu sepengetahuan tetangganya, saudaranya adalah orang baik. Ada juga yang begitu ya, ada juga. Ada juga orang yang beresin dia mau tobat. Pas mau meninggal dia berpesan, kamu jangan kayak bapak, ya, kamu harus rajin sholat, rajin sedekah. Bapak orang gak karu-karuan. Ayo nak, kalau kamu ingin menolong bapak, tunaikan segala apa yang menjadi harapan bapak, jadi orang baik. Ada yang
Mahrum itu kan diharamkan berarti nggak bisa melakukan, tidak bisa karena terhalang gitu. Karena terhalang, tidak bisa melakukan apa? Karena terhalang. Makanya orang yang terhalang namanya malang, nelangsa. Al-mahrum, orang yang terhalang itu man hurima al-wasiyah, yaitu orang yang terhalang daripada wasiatnya. Ay al-mahrum min as-sawabi wal khair al-'azim, yakni orang yang terhalang daripada pahala dan orang yang terhalang daripada kebaikan yang besar. Man muni'a al-wasiyah, dialah orang yang terhalang daripada wasiat. Jadi orang yang terhalang dari pahala dan kebaikan, siapa dia? Dialah orang yang terhalang daripada wasiat. Ini orang yang malang. Orang yang malang bisa dari yang memberikan wasiatnya, bisa juga dari orang yang menerima wasiat. Orang yang wasiatnya, orang yang menjadi ahli wasiatnya, dia tidak menyampaikan apa-apa, padahal harus disampaikan, tapi sudah keduluan dipanggil oleh Allah. Ada yang ngasih wasiat, tapi dia terhalang, wasiatnya dia terhalang karena apa? Tidak ditunaikan oleh ahli, oleh keluarganya, oleh yang mendapatkan wasiatnya. Misalnya kan alkoholis dikasih wasiat sama orang tuanya, tapi tidak tertunaikan oleh beliau misalnya. Nah ini termasuk mahrum. Ini malang bagi orang yang mendapatkan wasiat dan malang juga bagi orang yang memberikan wasiat. Nah yang model seperti ini adalah orang yang malang. Ini terbangun dari apa? Terbangun dari manusia itu sendiri. Kalau seandainya dia punya riwayat kehidupannya baik, insya Allah dia akan menyampaikan wasiat kepada orang yang ditinggal, dan orang yang ditinggal itu akan menjalankan wasiatnya. Nah seperti bapak-bapak ini ada di sini, ini salah satu menjalankan wasiatnya daripada orang tua. Orang tua dulu pernah menyampaikan pesan yang sangat sakral kepada kita semua. Nah, kamu jadi orang yang baik. Nah, kamu jadi orang yang benar. Nah, kamu harus selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Ini adalah pesan-pesan sakral yang pernah kita terima pada saat kita waktu kecil. Nah, jadi begitu Pak ya. Kita mudah-mudahan bergolong orang yang terhalang, orang-orang yang tercegah dari menyampaikan wasiat. Karena memang wasiat itu penting. Nasab kita akan menjadi baik ketika kita ini mencatat kebaikan buat generasi kebelakangnya. Bagaimana cara mencatat kebaikan yang kita buat untuk generasi kita? Yang pertama, kita lakukan dengan sendirinya terlebih dahulu. Yang kedua, kita menyampaikan pesan-pesan yang mulia kepada generasi kita yang di belakang. Nah, yang begini akan terbangun orang kelak nanti dia akan meninggalkan dunia ini menyampaikan wasiat yang mulia yang akan ditunaikan oleh ahli wasiatnya. Nabi SAW ketika beliau ini meninggal, beliau wasiatnya apa? Tarakum fikum amroini. Saya akan meninggal, saya meninggalkan 2 perkara. Amroini idza tamassaktum bihima. Apabila engkau berpegang teguh pada 2 perkara ini, dan tadi 2 abada, tidak akan tersesat abada selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini wasiat Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW juga di penghujung akhir hayatnya juga beliau wasiat, ittaqun nisa
nisa, ittaqun nisa. Jagalah wanita, jagalah wanita. Ini ada banyak pemahaman yang harus kita ambil. Jagalah wanita apa? Boleh jadi ini punya makna. Hati-hati dengan perempuan. Jagalah wanita, kita punya anak perempuan, harus kita protek. Jagalah wanita, kita punya istri, harus kita protek. Jangan sembarangan kita punya anak putri kita kita umbar kemana aja, kita kasih kebebasan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan pilihannya. Ya kita bisa bersikap moderat kepada anak-anak kita, tapi dengan catatan dalam pengendalian kita orang tua. Kamu mau jadi apa kamu? Saya mau jadi polisi. Ayo belajar yang baik, ngaji yang baik. Kelak nanti kamu jadi polisi. Kamu jadi apa? Mau jadi TNI? Ayo silakan. Selalu dalam pengendalian. Nah ini yang model-model seperti ini akan terbangun kelak nanti ketika kita akan menemukan aja, kita menyampaikan wasiat kepada anak-anak kita dengan wasiat yang mengarah kepada kebaikan. Tidak ada wasiat itu mengarah kepada kejelekan. Itu belum kita temukan. Apa bentar lagi saya mati? Titip anak-anak Pak. Apa nanti kalau saya mati jangan kawin lagi. Pak jangan kawin lagi itu banget. Ya itu wasiat. Kasihan anak-anak Pak. Kalau seandainya nanti Papa kawin lagi, ya Allah, saya kurang nangis Pak. Ya. Nah ini bentuk-bentuk yang seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa orang yang mati ala wasiyatin, meninggalkan wasiat, mata ala sabilin wa sunnatin, maka matinya itu di atas jalan yang benar dan di atas jalan sunnah. Siapa orang yang meninggalnya sebelum meninggal, maksudnya masa udah meninggal meninggalkan wasiat, nggak mungkin ya. Nggak mungkin nanti nggak akan terjadi wasiat yang begitu. Siapa yang meninggal dunia, dia saat mau meninggalnya meninggalkan wasiat kepada ahli keluarganya, maka matinya ala sabilin wa sunnatin. Meninggalnya dia itu di atas jalan yang benar, wa sunnatin, dan di atas jalan sunnah, wa tuqa, dan di atas jalan takwa, wa syahadatin, dan juga syahadat, menjadi persaksian, menjadi bukti sebagai orang yang berada pada jalan yang benar. Ala sabil. Jadi siapapun kita nanti kalau seandainya meninggal dunia, pesan sama keluarga kita itu termasuk adalah meninggalnya pada jalan yang benar. Insya Allah. Makanya ada orang merasa sedih Pak, ya termasuk saya sedih. Pas pulang pulang subuh dari masjid tuh, saya melihat mertua saya pas nonton TV berita, seolah-olah mertua saya tuh almarhumah lagi amok, gitu kan. Nggak lama kemudian istri saya keluar dari kamar untuk ngebangunin mertua saya, mau sholat, biar sholat maksudnya gitu. Nah, dibangun-bangunin nggak bangun-bangun sampai resmi meninggal dunia. Sampai adik-adiknya itu, adik-adik saya, adik pas saya nanya, mama mau apa? Mau pesan apa? Enggak pesan apa. Nah ini memang ada sebuah bagian yang ditinggalkan,
sedih karena nggak ada nasihat yang keluar dari mulut orang tua gitu. Nah ini bisa terjadi pada siapa saja, bisa terjadi pada siapa saja. Nah kalau seandainya ini terjadi pada kita, kita meninggalnya sebelum meninggal memberikan wasiat kepada istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, maka mata ala sabili rasul, matinya itu adalah di jalan yang benar, insya Allah. Makanya Pak, biar meninggalnya ini di jalan yang benar, misalnya kita punya orang tua atau kakek yang sudah kritis, jangan sering ditinggalin, ditemenin terus, ditemenin terus, ditemenin terus. Khawatir itu tadi dia ngomong apa yang kedua, kalau kita temenin terus kan selalu kita tuntun, selalu kita tuntun untuk zikir, untuk sholawat, untuk baca Quran, bahkan untuk sholat. Apa? Ayo sholat Pak. Sudah waktunya sholat, wudhu kita ambilin barang untuk biar dia bisa tayammum. Lagi itu dengan gerakan kita sambil bisikin, ayo Pak baca sholat, niat sholat usolli fardhu maghribi salah fatin mustaq, terus kita bisikin dalam di depan telinganya, terus begitu. Nah dulu saya sedikit cerita, ayah saya 40 hari sebelum wafatnya, beliau itu berpesan sama saya sama anak-anak, dipanggil semua itu persis 40 hari sebelum meninggal. Saya pada waktu itu mau ada pemberkasan CPNS, dipanggil semua dari Karawang, dari Cikampek, dari cuman yang Jawa di luar daerah yang nggak datang, anak mantunya itu semua datang. Apa katanya? Mana si Epi? Saya dipanggil Epi. Iya Pak, ini Pak Epi. Ntar bulan puasa dan nuzul Quran. Ya, jangan lupa baca Quran. Si Al-Quran harus terus disiarkan. Jalan semua ajaran Al-Quran. Nyampe sampai begitu, ngomong begitu. Ya. Terus di si Anu kakak saya disebutin, dipesan semua pesan. Dinasihatin lah gitu. Kenapa saya bilang 40 hari sebelumnya? Karena memang pas saya hitung tuh, ketika semua anak-anak yang dipanggil, ternyata 40 hari. Saya pernah sharing sama kakak sepupu yang di Banten, bahwa sesungguhnya orang yang dalam kitab Taruh juga ada, Kang Parihim, itu tanda-tanda kematian biasanya 40 hari sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda. Kadang bagaimana dari yang lainnya, dari kebiasaan yang dilakukan itu berbeda. Ya. Seperti itu. Kata kakak saya misalkan, Abah sebenarnya 40 hari memang sudah nggak ada. Memang makanya ketika itu dipanggilin semua. Nah setelah itu memang di tempat tidur terus. Ya alhamdulillahnya beliau meninggalnya itu tanggal 14 Ramadan. 14 Ramadan menjelang 3 hari lagi nuzulul Quran. Nah, setiap tahunnya kita bikin pas pas nuzulul Quran. Nah ini termasuk wasiat-wasiat yang seperti. Jadi ketika orang tua kita sakit, kakek kita sakit, kita pentingnya kita Pak, kita dampingin. Jadi dia biar nggak sendiri. Karena apa Pak? Orang yang dalam kondisi kayak begitu, itu yang namanya godaan setan tuh, waduh, dia berjihad Pak. Ini jangan sampai orang yang lagi sakarat ini menyebut nama Allah ketika mati
setan berjihad. Pokoknya harus semangat terus. Makanya kita pun harus berjuang mendampingi keluarga kita yang sedang sakit, terutama orang tua misalnya. Jadi orang yang meninggal dunia sebelumnya ia meninggalkan wasiat, maka meninggalnya itu adalah meninggal pada jalan yang benar. Wa mata, dan matinya itu maghfuran lahu, akan diampuni lahu bagi orang yang meninggal tadi. Masya Allah. Jadi meninggal setelah dia menyampaikan maghfur, diampuni dosanya. Coba catat Pak, kita di ini pesan buat saya juga, kita kalau bisa berupaya sebelum kita pulang, panggil anak bini kita wasiatin istri, jaga anak, ajarin ngaji, ajarin agama ya. Jadi nasihat-nasihat yang sederhana yang memiliki nilai-nilai keluhuran yang kelak akan berpengaruh kebaikan buat dirinya. Karena tanggung jawab, kalau seandainya kita meninggalkan keluarga kita, sementara keluarga kita dalam keadaan gak karu-karuan, Masya Allah, berat juga buat orang yang tinggal. Karena apa? Karena memang ada asar, ada peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang meninggal ini masih berpengaruh pada orang yang sudah meninggal. Masih berpengaruh. Masya Allah. Ya, kita sudah meninggal misalnya, anak kita melakukan begini-begini, ini siapa tanggung jawabnya? Orang tuanya. Nauzubillah. Nah makanya pentingnya itu wasiat. Kalau kita udah ngasih wasiat, itu udah terlepas dah. Entah mau bagaimana nantinya udah terlepas. Karena kita telah mendapatkan apa? Maghfuran, ampunan dari Allah setelah kita menyampaikan wasiat. Wal maqalatul 'ashiratu, maqalah yang ke-10, an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Udah saya ceritain ya masalah gelar karramallahu wajhah. Annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, man istaqa ilal jannati, siapa orang yang merindukan masuk surga. Siapa nih? Siapa nih? Insyaallah kita semua ya. Man istaqa ilal jannah, siapa orang yang merindukan masuk surga. Karena ini, ya Allah, kita di dunia ini pastinya ana mushtaq ilal jannah. Kami ini sangat merindukan masuk surga. Siapa orang yang merindukan pengen masuk surga, kata Sayyidina Ali. Kata siapa? Sayyidina Ali. Siapa itu Sayyidina Ali? Mantunya Nabi. Atau sepupunya Nabi. Saro'a. Nah, jadi saro'a yusari'u musara'. Ya. Jadi ini apa ya? Saro'a itu sifatnya saling berpacu gitu loh. Saling berpacu untuk bergegas. Saro'a yusari'u, untuk terus saling bergegas, mempercepat. Ya. Ini jadi apa? Saling pastamkul hal, cepat-cepat lah kalau bahasa kita. Cepat-cepat. Siapa yang lebih cepat-cepat. Sara'a ilal khairat, maka bersegeralah ilal khairati, kepada amal kebaikan. Tuh sederhana ya Bang Ahmad ya. Sederhana. Kalau kita rindu pengen masuk surga, kata Sayyidina Ali, udah buru-buruan ente apa? Melakukan
kita pada patungan baru kasih uduk, oh ya siap. Nah pas pada waktunya ternyata ditunda-tunda. Tanda saya minggu besok dah. Ini salah satu contoh simpel sederhana. Kenapa sederhana? Karena memang nggak ada kerumitan. Apa yang rumit? Apa yang rumit menyegerakan amal baik, amal kebaikan. Apa yang rumit? Nggak ada yang rumit sebenarnya, nggak ada rumusnya kan. Jadi tinggal jalanin aja. Nah ini kata Sayyidina Ali, memang tidak rumit. Tidak, tapi ngebuktiinnya banget. Ampun. Setiap mau sholat maghrib minggu sore, Kang Redi Bang Jenal, kakak ibu-ibu, jangan lupa malam Senin kita pengajian. Ya ini mulut sampai berbusa. Bagi warga Perumahan Gria Syariah dan As-Sakinah, coba berapa RW itu? RW. Enggak muat ke situ nih. Muat ya? Enggak muat. Padahal ditanya, ente itu enggak mau masuk surga. Wah, paling duluan ngomong, wah itu Pak Ustaz. Ya memang sederhana, tapi Masya Allah, tantangannya Berat. banyak. Masya Allah. Iya. Tuh, ay asrafa al-dhahaba ilaiha, maksudnya adalah segera menyegerakan pergi kepada amal-amal kebaikan. Kalau ada proposal masuk, ya Kang Eko ini proposal buat yatim, ya siap. Ada berapa anak yatim? Sekian. Ya udah langsung saya transfer. Ya. Ada ini langsung sergap. Ada itu langsung sergap yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah. Ini tak harus gini mah. Saya punya jamaah, punya teman, termasuk jamaah di sini orang yang Masya Allah kuroma dermawan semua. Setiap kali dicolek langsung sergap. Jadi kemarin tuh saya ada yang ngejapri, saat ada ini enggak, ada yang mau mengadakan sunatan masal enggak? Enggak ada. Ini apa? Ini saya ada bocah nih 3 orang mau sunat, orang tuanya nggak punya duit. Nah emang bapaknya agak ada. Kemana? Udah meninggal. Dikasih fotonya saya, masih bocah-bocah semua. Kakaknya umur 10 tahun, adanya kembar 7 dan berapa tahun pokoknya. Masya Allah. Ya udah. Ntar biar saya ngurus. Colak tuh si A si B. Ya udah. Kita beliin baju, kita beliin sarung. Ya, pulang habis sunat dicecepin. Masya Allah, ibunya bilang, saya juga karena apa? Sedih gitu melihat anak yatim belum sunat, pengen sunat belum punya duit. Ya Allah, udahlah ini kewajiban kita semua. Alhamdulillah, ya, dengan cepat. Ini contoh menyegerakan apa itu? Amal kewajiban. Tanggal 10 Muharram memang saya biasa bikin lebaran anak yatim. Pokoknya anak yatim pada senang aja. Enggak banyak. Enggak. Bukan saya nyantai, bukan. Saya cuma kuli doang. Ya kuli. Karena kebetulan anak-anak yatim itu orang tuanya teman saya, teman dekat. Ada yang teman dekat, ada yang saudara, ada yang anak tetangga, ada yang cucunya teman saya. Ya, karena saya colek-colekin mulai karena udah ada komunitas. Saya punya alumni jamaah umroh, punya adalah Zisnu. Jadi udah kita bikin aja. Alhamdulillah ayo kita kasih makan bareng. Pada senang, pada ketawa-ketawa, bikin senang aja kan. Habis makan, kasih beras, kasih duit. Udah, ayo. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan lagi. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini orang-orang ini seneng banget kalau dia begitu cepet. Nah ini contoh sederhana orang yang merindukan surga itu begitu, ketika ada panggilan kebajikan langsung saya siap. Nah makanya termasuk saya bilang nih, ini termasuk di saya juga begitu. Kenapa sih dia begitu? Karena setiap ada kegiatan, alhamdulillah semua jamaahnya solid, masyarakatnya solid.
yang di bapak-bapak kerjakan, insya Allah kalau niat kita karena Allah, insya Allah itu termasuk mustahab, orang yang merindukan ila jannah, kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian man asfaqo tadi kalau tadi man asta, ya, man istaqa. Nah, sekarang man asfaqo. Wa man asfaqo ay hadar minan nari intaha anis syahawati. Ya Allah, susah lagi baik ini Bang Ahmad. Ya Allah ya Rabbana, barang siapa, kata Sayyidina Ali, asfaqo yang takut, ay hadar yakni takut, wedi. Sieun cek orang Sunda mah. Ya. Sieun wedi kalau kata Kang Nurholis. Kalau kata mana orang Sunda? Mas itu mana? Kang Redi mana nih? Kang Redi sieun Liar. Hah? Liar. Oh iya. Ya orang Jawa Kang Eko liar dari liar dari kerana. Masya Allah. Man asfaqu barang siapa yang takut ay hadaro, takut minan nari, dari api neraka. Jawabnya daripada man, intaha anis syahwati, maka berhentilah anis syahwati, dari memperturutkan nafsu syahwat. Nafsu itu kayak kecil. Nafsu kayak kecil. Kita punya anak kecil 5 tahun, dia mau beli permen, ya, Es krim. Kita tahu kalau bocah makan permen, makan es krim, giginya bakalan sakit, nanti malah bakalan ngamuk karena giginya sakit. Manis bapak minta es krim, bapak beli permen, segala macam lah. Iya. Apa yang guling-guling nih Pak? Biarin aja. Pas ketika kita lihat, aduh iya, anak buah udah daripada mama kasih itu, daripada bocah nanti guling-guling di tanah, udah kasih dah tuh. Dikasih sama emaknya. Pak nanti nih bocah udah dikasih daripada guling-guling tenang. Dikasih. Benar beli es, beli permen, dimut segala macam. Malah punya Umat. punya bapaknya, punya emaknya. Tuh kan jangan makan es, jangan makan permen. Karena tadi katanya, wah ini mama bapaknya berantem. Papa sih, kok papa sih kan yang ngasih, kan disuruh papa. Wah, jadi berantem lagi. Ya. Itu nafsunya begitu Pak. Menyesal setelah kemudian. Iya. Menyesal setelah kemudian. Betul. Emang nafsu itu enaknya Masya Allah. Tapi enaknya cuma seperempatan doang Pak Rahim. Kayak kita nih, ya, lagi puasa, melihat apa namanya mie ayam kampar itu, pokoknya nanti gua buka, gua borong itu, ya satu gerobak. Itu nafsu kayak gitu Pak. Ya, melihat bakso, pokoknya nanti buka, gua beli. Sampai pas sholat asar masih bayang-bayang. Pokoknya udah dikonsep, lagi sholat dikonsep. Itu udah brengseknya nafsu Pak. Lagi sholat mengonsep duniawi. Iya. Pokoknya nanti gua begini. Padahal lagi sholat. Ya begitu Pak, nafsu kayak begitu. Nah pas udah beduk, takkan duduk, minum air putih, udah hilang semua udah. Jadi nafsu itu udah sampai tenggorokan doang Pak. Sama orang berbuat zina. Nafsunya mengglorakan, melihat apa namanya bukan muhrimnya, ada cewek bisa pakai baju you can see, you artinya kamu kayak dapat singgah tetek buah, udah gitu pakai handuk mini, duduk di mobil kuasi, warungnya ngejeblak. Mas bisa di depan Bang Ahmad, udah jadi puyeng. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Bang Ahmad lagi. Dilihat dosa, nggak dilihat
pasti ada penyesalan. Asal. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang beriman. Tapi orang yang nggak punya keimanan udah biasa. Dia berzina biasa, dia minuman keras biasa, dia judi biasa. Karena nggak punya iman. Iya. Nggak punya. Tapi kalau orang-orang yang kayak kita nih, yang ahli ke musola, ahli ke masjid, dia berbuat maksiat, menyesal langsung astagfirullah ya Allah ya Allah. Makanya konsepnya biar kita ini tidak melakukan perbuatan maksiat, kata Sayyidina Ali salah dan khair. Udah buru-buru kita bikin kebaikan. Dan juga kata Sayyidina Ali, kalau kita memang takut aman neraka, apa kata beliau? Intaha syahwat. Hentikan perkara-perkara yang memperturutkan daripada syahwat. Hentikan. Aimtana anittiba'i harakat nafs, yakni menahan atau mencegah anittiba'i dari diperturutkannya harakatin nafsi, gerak-gerakan daripada nafsu. Apapun ketika di kerjaan ada job begini nih, jelas ini menghasilkan, menggiurkan keuntungan yang luar biasa. Tapi pas setelah diteliti, oh ternyata ini jalurnya nggak benar. Tapi nafsu udah kadung tuh. Ini enak juga nih proyeknya, wah harus kita mulai tuh. Pas ketika sudah dimakan, baru ya Allah ternyata menyesal. Nah jadi orang yang selalu terturutkan hawa nafsu pastinya ini akan mengalami keterpurukan yang boleh jadi tidak diduga-duga. Nah untuk bilangin Balik. barangkali bisa jawab sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Nanti besok kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.